Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sistem kontrol modern dan PID. Di sini kelompok saya akan menjelaskan eh, pengertian singkat sistem kontrol. Menurut Kazuhiko Osata dalam bukunya Modern Control Engineering, sistem kontrol dapat dipahami sebagai suatu susunan atau kombinasi dan berbagai komponen yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam sistem ini, masukan yang diberikan akan diproses melalui beberapa tahapan sehingga menghasilkan keluaran output sesuai dengan yang diinginkan. Feedback. Proses mengembalikan sebagian sinyal keluaran ke masukan untuk dibandingkan, sehingga sistem dapat mendeteksi kesalahan atau error dan melakukan koreksi agar keluaran sesuai dengan yang diinginkan. PID control. Modern pengendalian dalam sistem kontrol yang menggunakan tiga aksi utama, yaitu proporsional P untuk memproses besar error saat ini, integral I untuk menghilangkan error jangka panjang, dan derivatif untuk memprediksi serta meredam perubahan error di masa depan. Jenis-jenis sistem kontrol, open loop dan closed loop. Eh, Sistem kendali yang bekerja hanya berdasarkan masukan tanpa memperhatikan hasil keluarannya, sehingga tidak ada koreksi jika terjadi kesalahan. Keluhan tidak mempengaruhi masukan, tidak menggunakan umpan balik atau feedback. Bekerja hanya berdasarkan perintah atau setelan awal. Jadi kalau tidak ada uh, program yang diperintah, tidak tidak bergerak atau sederhana, biaya lebih murah tapi kurang akurat jika ada gangguan. Itu ya open loop. Sedangkan kalau closed loop, sistem kendali yang menggunakan umpan balik dari keluaran untuk dibandingkan dengan masukan sehingga sistem dapat melakukan koreksi otomatis agar hasil sesuai dengan yang diinginkan. Keluaran dipantau dan dibandingkan dengan masukan. Menggunakan umpan balik atau feedback untuk memperbaiki kesalahan. Lebih kompleks dan membutuhkan sensor atau detektor akurat, stabil, dan mampu menyesuaikan diri terhadap gangguan. Nah, ini contoh blok diagram eh, open loop. Contoh sistem open loop ada TF. Sumber listrik langsung menyambungkan ke saklar, terus ke TV interupsi on off. Sedangkan kalau closed loop, contoh sistem closed loop pada lampu otomatis. Ini sumber listrik, terus saklar pada LDR, terus nyambungkan ke lampu. Lampu akan menerima uh, sinyal on atau off. Terus ke sensor, feedback umpan balik. Begitu ini akan berulang kali. Jenis-jenis feedback. Feedback negatif dan feedback positif. Digunakan untuk mengurangi error, menjadikan sistem lebih stabil dan akurat. Paling banyak digunakan dalam sistem kontrol. Feedback positif, menambahkan sinyal keluaran kemasukan, dapat memperkuat sinyal, tapi berisiko. Feedback positif jarang dipakai pada kontrol otomatis, lebih sering pada rangkaian osilator. PID. PID yaitu ada tiga, yaitu proporsional P, derivatif D, integral I. Proporsional P menghasilkan sinyal kendali yang sebanding dengan error saat ini. Selisih antara set point dan output. Semakin besar error, semakin respons yang diberikan. Fungsinya, merespon cepat terhadap perubahan error. Derivatif D menghasilkan sinyal kendali berdasarkan perubahan error terhadap waktu. Fungsinya memprediksi arah perubahan error dan meredam fluktuasi atau overshoot. Integral I menghasilkan sinyal kendali berdasarkan akumulasi error dan waktu ke waktu. Berfungsi untuk menghilangkan error jangka panjang atau efek yang tidak hilang oleh aksi P. Tujuan utama sistem kontrol yaitu mengatur keluaran sesuai yang diinginkan. Sistem kontrol bertujuan agar output atau hasil dari suatu proses sesuai dengan nilai yang diinginkan atau set point. Meningkatkan stabilitas sistem, mengurangi fluktuasi atau gangguan yang dapat membuat sistem tidak stabil, mempercepat respon sistem,
Kontrol membuat lebih cepat mencapai kondisi yang diinginkan, mengurangi kesalahan atau error. Dengan umpan balik, sistem dapat menyesuaikan dirinya untuk meminimalkan selisih antara keluaran aktual dan keluaran yang diharapkan. Meningkatkan efisiensi dan keandalan mengoptimalkan penggunaan energi, waktu, dan sumber daya sambil menjaga performa sistem. Komponen utama dalam sistem kontrol yaitu set point, aktuator, sensor, dan controller. Target atau nilai tujuan yang kita tentukan misalnya suhu 22 derajat Celcius pada AC atau kecepatan 80 km per jam pada mobil. Sensor, komponen ini bertugas untuk mengukur kondisi aktual dari sistem yang dikontrol sesuai membaca variabel fisik seperti suhu, kecepatan, tekanan, atau posisi dan mengubahnya menjadi sinyal yang dapat dipahami oleh controller. Contohnya termometer pada AC, odometer pada mobil, sensor level air pada tangki. Aktuator merupakan elemen kontrol akhir yang mengeksekusi perintah dari pengendali. Aktuator mengubah sinyal kendali menjadi aksi mekanis atau fisik yang secara langsung memanipulasi proses untuk mengurangi atau menghilangkan galat. Contoh aktuator mencakup katup kendali, control valve, motor elektrik, dan elemen panas atau heater. Kontrol komponen ini adalah otak dari sistem. AI menerima data dari sensor dan membandingkan dengan set point. Jika ada perbedaan disebut error, kontrol akan menghitung tindakan apa yang harus diambil. Contohnya adalah algoritma PID. Prinsip dasar PID. Proporsional memberikan aksi utama. Integral menghilangkan sisa kesalahan. Derivatif mencegah lampu batas dan menstabilkan. Prinsip yaitu prinsip proporsional yaitu komponen ini memberikan tindakan koreksi yang besarnya sebanding dengan besarnya kesalahan saat ini. Logika sederhananya yaitu jika kesalahan besar koreksinya kuat, jika kesalahan kecil koreksinya pun lemah. Tujuannya itu memberikan respon awal yang cepat untuk mengatasi sebagian besar kesalahan sehingga sistem bergerak menuju target. Eh, Kalau integral menghilangkan sisa kesalahan. Prinsipnya itu mengingat atau menjumlahkan semua kesalahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Logikanya itu jika ada kesalahan kecil yang tersisa dan tidak kunjung hilang, komponen ini akan terus mendorong sistem untuk melakukan koreksi tambahan hingga kesalahan benar-benar benar. Yaitu bisa jadi memperbaiki kesalahan dari sistem. Memastikan sistem mencapai target dengan tepat dan presisi serta menghilangkan kesalahan sisa yang menetap atau steady state error. Selanjutnya yang terakhir derivatif, mencegah lampu batas dan menstabilkan. Prinsip komponen ini mengamati kecepatan perubahan kesalahan. Fokusnya bukan pada besar kesalahan, tetapi pada tren pergerakannya. Ia bekerja seperti rem prediktif. Jika sistem bergerak terlalu cepat menuju target, dia akan merlambatnya. Untuk mencegah tidak melampaui batas atau overshoot dan menciptakan oscillasi goyangan, tujuan membuat gerakan sistem menjadi lebih halus dan stabil, serta mencegah reaksi yang berlebihan. Contoh penerapan PID. Nah, sistem kontrol PID pada drone untuk mengatur keseimbangan. Fungsi PID dalam drone adalah untuk mencegah stabil orientasi dan pergerakan drone dengan menyesuaikan kecepatan motor secara otomatis. Fungsi-fungsi P dan I dan D. Kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihannya itu akurasi tinggi, stabilitas sistem, respon cepat, fleksibilitas, dan ya, kalau kekurangannya yaitu tunning sulit, overshoot, kurang efektif, dan sensitif terhadap noise atau gangguan. Kesimpulannya itu sistem kontrol berfungsi untuk mengatur keluaran agar sesuai dengan nilai yang diinginkan atau set point. Open loop control tidak menggunakan umpan balik. Closed loop control atau feedback control. Feedback adalah mekanisme pengalihan sebagian keluaran yang kemasukan untuk membandingkan set point. PID control menggabungkan aksi proporsional P, integral, derivatif, dan sebagainya. Penerapan PID ditemukan pada AC, cross, oven, dan sistem KRN otomatis. Kelebihan PID yang akurat, stabil, respon cepat, dan fleksibilitas diterapkan pada berbagai sistem. Kekurangan PID, tuning sulit, bisa terjadi overshoot, kurang efektif pada sistem non-linear, kompleks, dan sistem terhadap noise. Terima kasih atas penjelasan singkat dari saya. Saya Universa Ahmad Rozak. Begitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.